Kecelakaan bisa terjadi kapan saja di tempat kerja. Tapi, siapa sih orang pertama yang harus sigap menolong sebelum tenaga medis datang? Jawabannya, petugas P3K. Di video ini, kita akan bahas tuntas tentang petugas P3K. Siapa mereka, apa fungsinya, dan kenapa peran mereka sangat krusial di lingkungan kerja. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengertian umum P3K. P3K adalah tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat kesehatan secara tiba-tiba, sebelum mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut dari tenaga profesional. Tujuan utama dari P3K adalah 1. Menyelamatkan nyawa korban. 2. Mencegah kondisi korban menjadi lebih parah. 3. Membantu mempercepat proses penyembuhan. Dalam konteks tempat kerja, P3K merupakan bagian penting dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Petugas P3K bertanggung jawab memberikan pertolongan cepat dan tepat saat terjadi insiden, seperti luka, pingsan, atau cedera ringan hingga sedang. P3K bukan pengganti tenaga medis, tapi jembatan awal sampai bantuan profesional tiba. Dasar hukum P3K di tempat kerja, Permenaker Nomor Per 15 Men 8 2008. Tujuan utama P3K di lingkungan kerja, menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi memburuk, dan membantu pemulihan. Siapa itu petugas P3K? Definisi petugas P3K, pekerja yang ditunjuk dan dilatih untuk memberi pertolongan pertama. Kriteria petugas P3K, sehat jasmani, cakap, punya pelatihan bersertifikat. Dasar hukum penunjukan petugas P3K, jumlah tergantung jumlah pekerja. Syarat pelatihan P3K, dilakukan oleh lembaga pelatihan resmi dan diakui. Fungsi dan tugas petugas P3K. 1. Memberikan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan kerja atau sakit mendadak. 2. Menyediakan dan merawat perlengkapan P3K di perusahaan. 3. Mencatat dan melaporkan insiden kecelakaan kerja. 4. Memberikan edukasi dasar tentang P3K kepada rekan kerja. 5. Menjadi penghubung awal antara korban dan layanan medis profesional. Perlengkapan yang harus dikelola petugas P3K. 1. Kotak P3K standar, isi sesuai Permenaker. 2. Alat pelindung diri, APD, ringan untuk pertolongan pertama. 3. Perangkat komunikasi untuk menghubungi medis. 4. Papan informasi atau sop penanganan cedera ringan dan berat. 5. Lokasi kotak P3K dan ruang P3K yang mudah diakses.
Contoh ilustrasi kasus nyata. Tangan teriris saat lembur. Tindakan cepat petugas P3K. Malam itu, di sebuah pabrik makanan, beberapa karyawan sedang lembur untuk mengejar target produksi. Suasana cukup sepi karena shift malam memang lebih sedikit personelnya. Sekitar pukul 10 malam, salah satu karyawan bagian pengemasan, sebut saja namanya Rudi, tidak sengaja mengiris tangannya sendiri dengan pisau cutter saat memotong plastik kemasan. Luka cukup dalam. Darah langsung mengucur deras, membuat Rudi panik dan teriak minta tolong. Beberapa teman kerja sempat mendekat, tapi bingung harus bagaimana. Beruntung, di area produksi sudah ditugaskan satu petugas P3K bernama Lestari, yang saat itu sedang patroli area. Begitu tahu ada insiden, Lestari langsung bergerak cepat. Dia mengenakan sarung tangan medis, membersihkan luka dengan cairan antiseptik, menghentikan pendarahan dengan perban tekan steril, menenangkan Rudi yang mulai pucat karena panik. Lalu segera mengantar Rudi ke klinik perusahaan untuk perawatan lebih lanjut. Selama itu, Lestari juga mencatat kejadian di buku laporan P3K, dan melapor ke atasan shift malam serta petugas K3 di pagi harinya. Berkat pertolongan cepat itu, Rudi tidak mengalami infeksi atau kehilangan banyak darah. Dia hanya perlu istirahat 2 hari, dan kembali kerja seperti biasa. Dari kejadian sederhana ini, kita bisa lihat, tanpa petugas P3K yang terlatih, luka kecil bisa jadi besar. Tapi dengan tindakan yang tepat, semua bisa tertangani aman dan cepat. Kenapa peran petugas P3K sering diabaikan? Banyak perusahaan belum menyadari pentingnya pelatihan P3K. Persepsi bahwa P3K bukan hal mendesak. Kurangnya sosialisasi atau pelatihan rutin. Solusi: audit K3 rutin, refreshment training. Cara menjadi petugas P3K di tempat kerja. 1. Pengajuan oleh manajemen. 2. Mengikuti pelatihan bersertifikat, durasi 2-3 hari. 3. Mendapat sertifikat pelatihan dan penunjukan resmi oleh perusahaan. 4. Mengikuti refreshment minimal 2 tahun sekali. Petugas P3K bukan sekadar kota obat jalan, tapi penjaga pertama keselamatan di tempat kerja. Apresiasi kepada para petugas P3K yang sering tak terlihat namun sangat penting. Yuk, cek di tempat kerja kamu, siapa petugas P3K-nya? Atau justru kamu tertarik jadi salah satunya? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke rekan kerja kamu. Komentar, apa kamu pernah lihat aksi nyata petugas P3K? Ceritain di bawah ya. Sampai jumpa di video channel K3 selanjutnya. Terima kasih.